Ya ayyuhalladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu yaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu he eleng-eleng wong sing iman. Ittaqu wa sira kabeh Allah ing Allah. Ayo khofu tegese wedi sira kabeh iku ing siksane Allah. Oleh mesti diantuti gambare aksen toto asira kabeh ing Allah. Kowe iku dadi wong sing takwa ning Allah, diantuti gambare aksen toto asira kabeh ing Allah. Waqtahu ilaihil wasilah. Waqtahu lan golek sira kabeh. Golek sira kabeh ublu tegese golek sira kabeh. Kowe mencari golek ilaihi maring apa? Golek alwasilata ing wasilah ing lantaran. Waktu bulan golek sira kabeh. Ayo tubuh tekse golek sira kabeh ilahi maring Allah. Al wasilata ing lantaran. Lantaran apa ma yukor ibukum ilahi. Ma tekse perkara yukor ibukum kang marekno apa makum sira kabeh. Ma tegese perkara yukor hukum kang marekno apa makum sira kabeh. Marekno ilahi maring apa? Perkara sing marekno kowe ning Allah rupane minta ati. Ning cara naku min bayanian, minta ati rupane taat ning Allah. Minta mungkin bayanian. Ma yukor hukum barang sing marekno ning Allah rupane minta ati iku taat Allah. Ini kalau terang menyangkut wasilah. Di wasilah itu disepakati ulama di atas Dewi Imam Suyuti ini. Dia wong sing iman takwa ning Allah lan menuju Allah kuwi butuh wasilah. Butuh lantaran. Lantaran apa? Iku barang sing marekno kowe ning Allah. Iku taat ning Allah. Barang sing marekno kowe ning Allah, iku taat ning Allah. Misalnya kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji ini jenenge apa? Toh. Terus kemudian bolak-balik fakta sejarah ini ndadekno macam-macam. Keyakinan tiang ahli sunnah tawassul itu boleh bil makhluk. Sehingga terjadi tragedi sejarah mulai Wahabi anti tiang tawassul. Satu orang itu meyakini apa? Tawassul. Tawassul hukum sing ekstrim. Cara wong NU, wong ahli sunnah, wong Syiah tawassul itu ibadah. Moro kuburane wali, moro kuburane nabi napa? Ibadah. Cara wong Wahabi sirik. Jadi tawassul khilaf ulama termasuk jenis khilaf yang ekstrim. Sitok darane ibadah, sitok darane napa? Sirik. Jadi ekstrim. Lah nanti sak mangke pemerintahan Wahabi jadi kebijakan tawassul niku sirik. Sak ndek-ndeke maksiat. Mulane wong nak ketuan kuburane nabi kan mirip. Kalian polisi Wahabi ruh maksudnya ben napa? Mirip, jadi tawassul itu hukumnya ekstrim. Sitok darani ibadah, sitok darani apa? Sirik. Khilaf ulama ini ku rahmat, tapi khilaf yang kepaan ngoten niku. Ya ora bisa rahmat. Terus kemudian dalam konteks Indonesia, wonten tentang kenal tawassul ngangge nasib. Terus bisa dipolan. Mungkin terkenal satu kesendikan tidak soal tumuha pas alun apa bi, ya, yang apal mana kan tidak soal tumuha apa pas alun bi. Ketika kalian minta Allah, mintalah lantaran kelawan aku bi lan isut. Kemudian orang-orang Sunni, tiang-tiang Sunni dan dalil ketika Sayyidina Umar sholat istisqa, ya. Ketika Sayyidina Umar sholat istisqa, ya. Niku tawassul kalian Sayyid Abbas.
Allahumma bihaqqi Abbas iskina. Sehingga Ahlussunnah meyakini tawassul itu tidak sirik karena Umar ketika ndono istisqa niku ngendikan Allahumma bihaqqi Abbas niku iskina Abbas pamane Nabi. Begitu terus sampai terjadi periode di mana tawassul wis melembaga. Ini itu terus jadi toriko. Toriko itu satu keyakinan, satu komunitas, satu jamaah yang sekedar berdoa niku mesti nyebutno nama guru. Mane nak Habib nak mate kaya Habib Alawi, Habib sinten-sinten bapak itu Habib Alawi dan seterusnya sampai ya kan sampai ke Indonesia teng ngene para wali. Wahabi ekstrim. Saking ekstrimnya ngukumi itu minimal itu maksimal ya loh. Sih. Wahabi yang terakhir yang fatwa terakhir kalau ada buku nih kakak sekarang ini Abdul bin Bas terkenal bin Bas. Itu sampai kalian Sayyid Muhammad jadi kakak angkatan Sayyid Muhammad. Itu ini ngeri. Beliau itu nak ngukumi Sayyid Muhammad ya, sehingga Buya Sayyid Muhammad Alawi yang terkenal itu tidak benar. Saya punya banyak cerita. Murid-murid Sayyid Muhammad itu nak betul Tawarikul Anwar, kitab Tawassul yang sekarang ini benar. Itu tidak benar. Itu dianggap apa? Jadi paham ya, jadi menyangkut istilahul ulama, menyangkut tawassul itu ekstrim, sitok dari ibadah, sitok dari apa? Nah, sama tentang kulo. Ya, kulo derek pundi. Ya derek itu sepakati ulama, itu bahwa tawassul itu wasilah itu yang diartikan oleh Imam Suyuti oleh ulama-ulama, wasilah itu mayuqor hukum ilahi napa? Minta hati. Itu sesuatu yang dadekno takarrub ning Allah yaiku taat ning Allah. Jadi orang paling gampang itu murah. Kalau nanti itu, orang tamu nangkep bapak itu tiap malam Jumat yang Sunan Gunung Tuban, karena bapak saya itu asli himpunan. Dan ziarah, kita ngerti gitu ya. Ya, jangan kok ziarah jadi lima. Aku itu kiai, ya para pengerang, yang gitu yang pengerang. Nah pas di kuburan, barang ziarah, pas di masjid, barang itikaf, pas di rumah, barang opo. Kok senang alasan ngoten. Ya aku kiai, yang gitu yang pengerang. Pas di kuburan, jenis ziarah, masjid jenis itikaf. Pas nih mama orang jenenge. Jadi akhirnya sederhana. Jadi kita takok itu tuh kan kuburan, eling ngomong. Lah ora eling awan kuburan. Wong mesti sepakat apa? Oleh Allah kan cepet. Oleh Allah ora teng budi. Mawon, saya nama tualu kata nama apa? Rasul. Jadi sebetulnya masalah itu sederhana, sing malih ekstrim, kowe lha apa donga berlebihan itu misalnya ya Allah saat tawassul dengan sunan-sunan dengan Raden Fatah dengan sunan-sunan dengan Mbak Arwani itu kan ekstrim karena menyebutkan nama. Berarti Anda masuk pada satu wilayah yang mukhtalaf alaih yang tidak disepakati. Yang disepakati itu doa untuk mayit, doa mayit. Misalnya mereka donga mayit itu disepakati ulama, hatta doa nabi mau nangsa. Ini kau masalah ala Sayyidina Muhammad berarti doa sinten. Dan orang-orang baik adalah orang yang mau mendoakan pendahulunya. Ini ku walladzina ja'u ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ciri utama orang baik adalah mau berdoa untuk orang-orang yang sudah mendahului. Alladzina sabaquna bil iman. Itu kalau baleni malah ini sebetulnya untuk menyangkut wasilah itu karena ekstrimnya kita ini kan membayangkan wasilah itu yaitu tadi wa bi hati sunan ubud misalnya di hati Munawir, wa bi hati apa inti hawa jannah itu yang menjadikan ekstrim. Sebetulnya kita untuk berdoa tidak perlu begitu, itu tidak diajarkan Nabi. Ya, yang kita boleh itu paling enak di mazhab Quran itu. Cara bapak kita kok ini ya aku kiai, neng dindi eling apa? Pengira. Pas di kuburan barang ziarah, pas di masjid darane apa? Karena memang orang seneng. Artinya kan tidak ada masalah tuh. Saya tuh pernah berdebat sama orang Muhammadiyah menyangkut ziarah. Ini kalau jawaban belum. Lawang anu orang kuburan mau apa kan mau la ilaha illallah mau subhanallah astagfirullah. Artinya yang dibaca itu kan ya kalimat-kalimat itu. Memang ada 1-2 kalimat, terutama pas bunyi ini sing ekstrim.
Saya itu termasuk orang alim zaman tengsarang, ziarah bajikan itu adanya di mana. Saya itu hingga kini itu jarang berdoa di depan makam. Di pulau itu nak ziarah, dia mau cepat jarang kalau berdoa di depan makam. Cara pulau itu paling enak, toleransi itu begitu. Kita eling pangeran, baca tasbih, baca tahmid. Tapi kalau bisa itu, kalau bisanya tidak sampai haram. Kalau bisa, cuma menghindari doa. Karena bagaimanapun doa itu bentuk permohonan yang secara surah, secara bentuk itu di depan jenazah. Ini tengah-tengah, banyak ulama yang fatwa demikian. Alasannya iktibar sama sholat jenazah. Sholat jenazah itu seorang mukmin kalaupun sujud dan rukuk itu kan tetap sujud lillah, rukuk lillah. Ulang-ulang. Sholat jenazah, andaikan ada rukuk dan sujudnya pun kita kan tetap rukuk lillah, sujud lillah. Tapi bagaimanapun secara fisik itu ngarepe itu ana mayit. Bagaimanapun secara fisik ngarepe ana apa? Untuk menghindari surat sujud di makhlukin. Ya, bentuk fisik sujud di makhlukin. Jika sholat jenazah itu tidak disunatkan rukuk, enggak boleh, malah enggak boleh rukuk, juga enggak boleh apa? Sujud. Kalau balen ini. Seorang mukmin tak titul-titule wong mukmin tetap nak jenenge rukuk ya lillah, sujud ya lillah. Tapi kenapa dalam sholat jenazah dengan posisi mayit di depan itu kan enggak boleh rukuk, enggak boleh apa? Sujud. Karena bagaimanapun nanti ada surat sujud, enggak ada biyen sawangane ora sujud ning anak. Ada. Dan itu akhirnya dilarang syarak. Kenapa sirine sholat jenazah enggak ada rukuk, enggak ada sujud, kok disangka sujud ya ada. Begitu juga nanti disangka rukuk ya. Lah anak ono jalan tengah, dia nak pas dongo di kuburan. Paling aman itu dongo, sama ane dongo jalur basi. Nah ini cerita hukum. Sebenarnya selalu ada ijtihad jalan tengah. Paham ya? Karena memang dalam perdebatan menyangkut wasilah itu ekstrim. Mungkin pro wasilah nanti ono ceritanya itu. Versi kitab-kitab wasilah. Ono murid telu. Sing sitok sok tauhid. Sing loro sok tauhid, sing sitok nurut. Walian sing loro nurut, sing sitok sok tauhid. Numpak perahu. Jadi versi wasilah sing ekstrem. Samane murid telu iki sing sitok sok tauhid, mokong enggak rugen sok tauhid. Sitok model nurut, dan sofa nurut, berkada di guru nurut. Warang kerang ning laut. Iki versi cerita kitab-kitab krono wasilah. Sing mokong kaya rugen kan wis. Wah, semuanya ini eling guru rana gunane, eling murid ya rana apa? Gunane semene ya Allah ya Allah. Sing loro tetep pro gurune, jadi tetep wiridan ya Hanafiyah. Ya zaman iku derek tarekah Hanafiyah, ya Hanafiyah. Intine sing loro diselametno Imam Hanafi, sing sitok tetep keren. Tambah muni ya Allah tambah ndelek. Jadi gurune ra mentolo, sing loro diangkat, sing sitok diben nganti mentel. Takok. Kamane sah. Kulo iki sing murni tauhid murni Allah malah ndelep. Niku sing setengah sirek jenengan selamat. Ora level ning awal langsung. Kulo maksudnya lek awal kuwi jalur ora makome langsung. Jadi versi kita tawasul macam-macam. Lompat. Paham ya? Kok lompat? Dan kenapa? Lompat. Levelnya itu lewat apa? Tidak begitu juga versi kita kan ngoten lho. Kita itu enggak waduh. Jadi nak dungo apa? Tapi sebetulnya kalau kita fair kasus kitab Manaqib itu semua dawuh Syekh Abdul Qadir yang kesannya tawasul itu versi sarahnya disarai Syekh Habib Idris itu kan disarai misalnya sa'alnakum wali zulfan apa radaunakum itu kan disarai sa'alnakum jadi cara bahasa nahwu min babil hati wal isal sa'alnakum aku njaluk ning kowe sa'alnakum itu ditafsiri sa'alnakum delok teng sarah-sarah mana itu saya minta lantaran jenengan. Jadi tidak kum sebagai maf'ul bih tapi sebagai majrur. Sa'alna Allah bikum. Terus mengenai walizul farodaunakum. Saya begini ini demi dekat kepada walizul farodaunakum. Mengenai terusannya kan napa baku nu awananillah asanahdo napa fadillah. Saya itu butuh kalian untuk menolong dekat kepada Allah. Waku nu awanana napa lillah. Jadi waku nu lan ana sira kabeh ku aunana iku penolong kita lillah. Sing urusan mbek Allah.
Lah ngoten ra biasa jenengan mbek kula sebagai tawasul sebagai wasilah lantaran dekatkan dengan Allah ini cara beneri akidah sampean. Zaman orang ngaji lagi dari pikul nanti untuk bener itu kan sama-sama apa? Waktu untuk anak-anak apa? Bila akan nahdo apa? Sifat tidak. Dengan harapan untuk alhamdulillah Allah Subhanahu. Paham? Jadi tentang wasilah itu istilahnya ulama itu ekstrim ya. Sitok darani sirik, sitok darani apa? Ibadah. Itu dimulai zaman Sayyidina Umar melakukan Allahumma qina bi akbar. Tapi Umar juga punya sikap-sikap yang anti tawasul. Ya, tapi ahli sejarah sepakat yang memotong Sajaratul Ridwan ini kuwet sing zaman Bai'atul Ridwan didamel Kanjeng Nabi. Ini kuwet tentang Hudaybiyah. Didarani laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyinaka tahta sajarah. Kabeh ulama ijma' sajarah itu sing ngetok Sayyidina Umar. Mergo ketika pohon itu begitu bersejarah yang mukmin, bernama bingung-bingung kok madem-madem. Angger tawasul boleh ikut iku. Jadi dongon aran mitor itu mboten mak. Ya kok kaji-kaji dongon aran pinggir Ka'bah gak marem. Sawangane apa anak bisukan ra ono anane Mekah. Kalau di Umar ekstrim, diketok ngite. Mergo dadekne wong sirik. Zaman Umar berani. Kabeh ahli sejarah sepakat wit iku sing ketok Sayyidina Umar. Mergo dianggap biar napa? Sirik. Nah ngene aturan hari itu. Mengenai kalau bolak-balik mansur. Ka'bah itu sampai kiamat itu jadi misteri Tuhan. Di satu sisi kita itu anti rejo. Rejo itu waktu disembah. Di satu sisi kita itu madhep Ka'bah yang terima waktu. Buat sembah ya sore. Ngukira waktu. Lah saking ekstreme itu terima waktu Sayyidina Umar saking prone tauhid iki sejarah ini fakta sejarah. Umar itu hampir ngambung Hajar Aswad itu ora dongo. Ini cerita, itu lo cerita mana bener gue lo yang aja teradu. Umar hampir ngambung Hajar Aswad teradu malah komentar. Alim tu anaki hajarun la tajur wala tanpa. Walau la amiroai tu Rasulullah kebal tuti mah kebal tuti. Kuat sejarah sepakat Umar tiap ngambung ora tawasul. Yo ora dongo. Aku loh, itu masuk. Orang bilang nih, lah tahu wala. Umpama aku orang Rasulullah ngabung pun mau ngabung pun. Gimana? Sama aku kira-kira. Oh, mana gak ada kasih dan nangis ngabung. Jadi gimana? Umar ngapain dulu? Sejarah. Nah, ngabung nangis sama komentar. Ini cerita ulama. Sama ada terserah kalau ilmiah tak terang jujur. Paham ya? Jadi ngambung orang nangis rumah apa? Komentar. Alim tu anak hajarun la tadur wala tanpa. Sewi mau waktu. Walau la amira itu Rasulullah kebal tu ki ma kebal. Umpama aku ora roh Rasulullah ngambung kuwe serempur. Orang nangis. Begitu juga zaman peralihan Ka'bah. Dan sing kaji-kaji bener. Ka'bah ora penting-penting ya Allah mesti. Bener. Zaman Nabi pindah ke Medina, jadi hijrah. Ini itu sholatnya masuk Baitul Maqdis. Ya, 16 bulan. Wong Yahudi senang, jadi tentang Medina itu komunitas Yahudi. Orang kalau ngaji paling senang mempunyai, mereka ngaji ilmu kelas tinggi kalau ikhlas, mereka numpang terjun. Jadi ngaji paling enak ngaji ikhlas, gak begal. Gue ragukan jadi panitia, aku ragukan untuk undang. Pokoknya numpang, paling enak numpang, jadi murah. Mereka nak diundang, kira-kira tangannya ada, mereka ilmiah, tangan itu orang ilmiah. Nah, dia orang ikhlas. Ya, kalau ini diwasiati di guru-guru. Ya, dia ngemon di bapak guru. Dia nak kena suarga, gampang. Nak kerja, di apa, mau kerja. Dari kata guru, kerja teman kita, ini kerja. Memang transaksi ini, memang emosi ini. Dibagi biro, pertanyaan biro, royal ini. Nah, ngasih niatnya ngaji orang kan ngedani cara misalnya ngaji di podium belum kerja uang mukta ilmiah paling enggak mukta lucu dari mukta ilmiah mukta apa ya mukta tuh orang pantas loh orang dua pari yang mau pulang kalau ya udah tapi tetap ada di bangkang duta kalau cerita tahu kan
Jadi Umar tiap nanggung Hajar Aswad itu nangis, tapi malah nopo komentar reling. Dan itu sepakat ahli tarikh. Artinya hadis ini tidak mau. Begitu juga saat Nabi teng Medina itu lama kabeh sepakat saat itu beliau masuk Baitul Maqdis. Ya, itu Muqaddas orang bahasa Arab, orang bahasa Jawa dari Baitul Maqdis. 16 bulan. Wong Yahudi senang, mergo dianggap agama baru Muhammad itu mirip agama napa? Yahudi. Bareng 16 bulan Nabi untuk khitab. Nabi itu keberatan, ya Allah, saya ini min dzurriyyati Ibrahim. Nabi Muhammad itu min dzurriyyati napa? Kok kiblatnya mboten teng Ka'bah. Sampai Nabi berkali-kali mengajukan permohonan Allah ndonga supaya kiblat dipindah ke Ka'bah. Suatu saat wonten khitab, "Mak wis kowe saiki falan wal liyana ka kiblatan tarduha." Hawal liwat dekat Satral Masjidil Haram. Wis semakte saiki kiblatem oleh ning Ka'bah. Iku kiblat sing mbok senengi falan wal liyana ka kiblatan tarduha. Hawal liwat dekat Satral Masjidil wis kowe saiki oleh madhep Ka'bah. Gue pokoknya nafsi ini standar ilmu sufi campur sejarah. Jadi saya itu olah loh, buatan enten. Kalau ilmu nafsi ini saya itu gue olah masuk Ka'bah. Akhirnya orang Yahudi kesempatan, gue neror Muhammad, jurumnya serapati tokoh. Ono wong anyar ngaku-ngaku nabi, jadi pendatang ngaku nabi. Mungkin nabi teng Medina posisinya pendatang. Mesti orang ngaku nopo nabi. Tapi Yahudi tak nampak, betul gaya beragama mirip. Ibu kiblatnya masuk Baitul Muqaddas. Bareng madhep Ka'bah ketok asline. Wah itu suwi ning kene dadi kangen keluarga. Jadi madhep Ka'bah dianggap kelangenan keluarga. Mulane teng sekali saya suruh subha'u minan nasi ma'alallahum anti lazimul lati kanu. Wong-wong Yahudi iku mesti ngomong ma'alallahum anti lazimul lati kanu. Lha wis apik-apik madhep Baitul Maqdis ada saiki pindah madhep Ka'bah. Jadi sing antik jawabannya Allah itu bukti nak tauhid modern baru bener. Allah ngambil Ka'bah itu betul. Andai kan Ka'bah itu penting itu dibilang Allah ngambil Ka'bah betul. Qulillahil masyriq wal maghrib cek maksudnya tak itu urusan Allah. Mestinya cara logika itu kan berbeda Ka'bah. Orang ngomong ke Ka'bah itu wah lalu monumental lalu bersejarah betul. Allah oleh belok Qulillahil masyriq wal maghrib. Cek nyetan cek urusan Allah. Orang urusan Yahudi, orang urusan Muhammad. Itu menunjukkan betapa yang penting itu Allah. Tidak zatnya Ka'bah. Mari kalau bolak-balik matur, karena yang penting itu Allah. Sholat itu wajib takbir. Tapi masjid kiblat itu sering dikorting. Sholat fisik datul khawfi itu tidak wajib masjid Ka'bah. Sholat takbiran tidak wajib masjid Ka'bah. Karena dalam beberapa kali Allah menghentikan Fa'e nama tuwalu khasam mawajiwa. Oke, madhep diwae, terus yang penting khasam apa? Wajiwa. Yang penting sembuh golei ridane Allah. Jadi pas ngaji, pas ibadah, pas wiridan, pas nulis sholawat. Yang penting khasam apa? Wajiwa. Karena kalau kamu menitik beratkan ke Ka'bah, diwe ono unsur makhluk. Wis makhluk ono sentimen daerah. Kok penak Muhammad? Untuk teteh dene wong Mekah terus pusat agama didakok ning Mekah. Ora sak enake dhewe. Nguntungno Muhammad. Mulai ulama sih ini kenapa setelah Nabi baca pasti Mekah, harus masuk Mekah, tetap Nabi balik ke Medina. Mereka mau masuk ke Mekah, jadi Nabi kasih kabeh balik ke Islam berpusat di negara ini. Jadi kalau Romanto kasih balik ke Medina, nanti terus nakal. Tidak menangin apa? Mulai sendiri Nabi buatan burun, tetap balik ke Medina. Umpama Nabi di Mekah terus menang-menang. Ini pun tentang kemerah ngoten ini pun. Gak ada faksi Mekah. Kalau ngaji kalau ada, awal ngaji dari Romanto Sufi. Jadi tengah ngaji fikih, jadi rontok mentengah parah. Dan itu pasti parah, itu itu. Jadi kabeh ulama sejarah sepakat ketika Nabi nyaman di Mekah, mereka gak dapat di Mekah ditunduk. Nabi nyaman. Jenenge to nundukno daerah sing dhisik musuhi. Akeh kampung halaman. Nabi ketok wasik. Dadi bakso Ka'bah dibersihno saking berhala-berhala Nabi ketok asik sekali. Iki sahabat Ansor terus sangat elek. Oleh nyindir Nabi ngendikan amar Rasul fa'ad drokat duruk fatun fi ahli wa un fatun fi akhirati.
jenenge wong tetep kangen asal usule nek. Jadi ora nabi tapi amar rasul padha patun si ahli wa patun si akhirat. Jenenge wong ujug-ujuge balik ning kandange dhewe. Jadi cara mantel bapak anto dhisik pake register kaose tarung Pak. Bang saiki doyo balik kampung. Paham ya? Kalau syukur, zaman kalau keren itu di rumah termantu. Jadi rapat itu dasar teman-teman. Kalau butuh nasi ya nasi. Akhirnya nasi juga jatuh. Tapi juga itu nasi. Al-mahya kumal mama dukum. Aku zaman urut dusir Mekah mbek kowe. Wal mama dukum. Aku mati bareng kowe. Nabi kowe ning Madinah. Kok eling zaman dusir Mekah nabi sing nampung tiyang Madinah. Terus Nabi janji al-mahyakum wal mamat. Artinya apa? Betapa membuat sentral Ka'bah, sentral Mekah ini sensitif karena nanti ditafsirkan sentimen keluarga, sentimen atau dia. Paham ya? Orang tua liya, sahabat Ansar itu curiga. Sampai ngendikan amar rasul fa adrokat surah patun si ahli wa patun si ati. Nabi kira duka nanti. Duka artinya Nabi nunjuklah saya ada mental begitu. Al-mahyakum wal mamatukum. Aku urip baik kowe ini zaman diusir nang Mekah, pindah ke Madinah, disambut sahabat Nabi. Wal mamatukum. Akhirnya Nabi balik ke Madinah. Terus kunci Ka'bah diserahno Bani Tokan. Soalnya Nabi gak melok-melok. Ya mungkin benar. Ka'bah terus dikuasai Abu Sufyan. Paham? Intinya nopo? Ka'bah tahu madhep Baitul Maqdis, yo madhep kiblat madhep Baitul Maqdis, terus madhep malih teng Ka'bah itu tidak ada masalah. Karena Allah ketika mbela Ka'bah itu ora nerangno Ka'bah, malah qul lillahi masyriq wal maghrib. Fa inna ma tawallu fatamana wa waswa. Jadi tidak bela Ka'bah. Paham ini penting. Mulan jenengan nak salat teng Ka'bah nanti njero Ka'bah niku ora kelebihan. Sing kelebihan pas salat ning Allah niku. Ora dalam Quran qad afahal mu'minun adina fi salatin ning Ka'bah mboten ora nek salat kelebihan salat ning Allah titik. Wah kok abdullah. Salat mbak aku pinggir Ka'bah. Jare Nabi sing salat pinggir Ka'bah tak aku salatin di Masjidil Haram. Anak-anak enak salat subuh ning ora pisan 100 tahun nang bodo-bodo. Maksudnya Nabi itu betul ngoten, sholat di masjid saya itu lebih afdol 1000 kali ketimbang di masjid selain saya. Maksudnya karena kedekatan historis. Karena kedekatan historis itu inna wala baiti bi alimnati lalladzi dibakata barokan wa hudallah namun fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim man dakhalahu kana Allah. Amin. Itu menyangkut ketika kita sholat dekat Ka'bah. Itu ada unsur penghormatan pada proses sejarah yang dimulai Nabi Ibrahim. Jadi fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Bukan masalah afdholiyah menyangkut sifat utama sholat. Sifat utama sholat dia pokoknya sing khosiyuh. Sing sholatnya yang apa? Pengiran, sing khusus. Paham ya? Jadi ini menyangkut wasilah. Anak ngono kadar aswat, wali, kabeh. Itu kita wasilah ngoten. Ini paling bener di jawaban. Aku itu wong mukmin, misalnya sama ngaku kiai isin ini. Aku wong mukmin ini dia yang Allah. Pas nih kuburan jenis ziarah, pas nih masjid jenis kita. Dulu paling aman itu. Lain Allah pasti salah no. Paham ya? Waktu ya hibatilah. Wajah itulah jihad sira kabeh bisa pilih ing dalem dalane Allah ila iki krana ngutamakno agamane Allah. Ala-ala menawa sira kabeh kusrihuna sira kabeh tafusina. Jadi wajah itu bisa dihilang ke jihad ing dalem dalane Allah. Eli ila iki tegese krana ngunggulno agamane Allah. La-ala menawa sira kabeh kusrihuna sira kabeh tafusina tegese sira kabeh. Innal ladina kafaru hatta wong kafir kalau annal law sadaka annal dipare sak temne iku tetep ing dalem alladina kafaru masuk arti apa barang ing dalem pemikiran lan halis kasihan wa misalun padane masuk arti ma'al sertane iki sertane masuk arti andekan orang kafir itu punya segala yang ada di bumi dan masih kayak itu lagi ada maksudnya duwe bebelane lihat tadi supaya nebusi sapa kufar di lama fil arti min azab yaumil kiamat. Matuku bila mengkorat den tompo apa ikilah
mafil arti kami minhum saking alladzina kafaru. Samane siksa nang kafir ditebus apa ora iso. Walau nang tetep kufar azab siksa alim kang larang. Yuriduna ngarep-ngarep sapa kufar ayat aman lawan ate si arep-arep sapa kufar ayat suci ing metu sapa kufar lan nari sing rokok. Wa ma hum bikhoriji min lan ora ana sapa kufar lan sing metu nyatan nek. Walau ada mungkin lan tetep kufar ayat siksa mungkin kang abadi ya pun dikese abadi. Wong kafir ngoten niku ora dadi tebus. Wasar iku utawi wong sing nyolong, wasari kotu lan tolong wedok. Wasari ku lanang, wasari kotu wedok. Al bima ing dalam asari ku lan asari kotu mausulatun mausul. Mubtada'un kan dadi mubtada'. Walisib hilang krana serupane dawuh wasari kotu serupane al. Disarti lan syarat. Dapat maju apa alfa fi khabari dan khabari wasari ku. Dadi ngaten niku. Dawuh wasari kotu kok dia mirip syarat. Artinya mirip syarat nak ana maling ketok tangan. Nggih, jadi mirip syarat itu padha redaksi napa nak ana maling ketok tangan. Cuma nek istilahnya nganggo kalam kubar, berarti wong sing maling ketok tangan. Fakta umum kok ngetok sira kabeh iki ing tangan tengene sarik lan sariko. Rumah ing tangan tengene sarik lan sariko. Yaminatul lintik, tangan tengene bisa bersisi lima tangan sarik lan sariko. Minalku saking pergelanan. Buat bayangan yang jelas nopo asnatul hadis. Anal lagi saat temen nisab. Kita utang den ketok sapa sarik ing dalam lagi iku rubu dinar. Iku nak nyolongi 1/4 dinar. Ora ono bisa ketok tanane 1/4 dinar. Sasa ikan mongko sak minggu. Wa ana lan sak dina kelakuan jaatan iki baleni sapa sarik putih ana kok den ketok pori cilu tangan sikile sarik al-isra kang diwopo selang-seling. Yen maksale kotan saking pergelanane delamaan. Cuma lihat dulu so mongko nuli tangan tinggi wana nyolong menek cuma risul menak tidak nyolong terus dengan tindak. Lah nek cek baru brokol kabeh cek nyolong ngebaca jalika ya azaru den takdir sapa sari. Jazaan korona dadi diwales. Musibah dinasabno pelafat jazaan alal makdari ngatasi makdar. Gimana kasabana kalam binapun. Perlakuan kaya itu sebagai diwales gimana perkara kasabana kang ngakoni sapa sari lan sari kok. Nakalan korona jadi hukuman ayu kubatan kecil jadi hukuman lagi mah kecil lan sarika. Minawa sangi Allah. Wa huti Allah ka azizin tasing agung. Ehwal pun dikese menangno ala amrihi ngatasi keputusane Allah. Hakim untuk datang kitab di khalqihi ing dalam makhluk Allah. Paman mongko disapane wong tabat tetep peman badi dunia sangi sausi sidolini saking sausi doline mas. Era jaat iki mencakut peman alisari pati sangi nyolong. Sing dibalekno sing dicolong. Wa aswahalan ngapi sapa man amaluhu ing amalun man fa inna wa hayatu salih monggo sakmene Allah yatu ini kados dawuh Imam Syafi'i ini nak maling tobat Allah nobati maksudnya Allah nobati itu dekne maling melanggar perintah Allah melanggar larangane wah tapi soal harta kudu dibalek ora iso wong sampean nyolong HP terus berarti istighfar ora iso yo istighfar ya balekno apa HP ora iso namanya nyolong berani balekno jadi senyepura pangeran ora kaya ini. Inna wa sa'tanna wa ghafurur rahim. Fit ta'biri nah niki. Ing dalem nabirno bihadza lan ikilah fa inna wa hayatu alaih. Mau te perkara takut dama kang wis dhisik apa. Paham ya? Ketika tobat Allah akeh sepurane. Maksudnya sing nyepura iku Allah. Soal hak agamine utawa sing terkait hak-hak maliyah kudu dibalek. Misalnya nyolong HP, tobatnya ya istighfar. Mergo melanggar larangane Allah, tapi HP kegedean Allah dibalik. Fala kutu mongko ora gugur ditaubati lan tobaté wong apa hakul adami hake anak napa? Berene nalqati saking sing ketok tangane warab dimale lan balekno donya sing dicolong. Ora tobat bareng. Naam yo. Bayangan jelasno apa asnatus sunnah. Anda saat temui kelakuan in apa anhu qabla rafi ila imam takotol qabla in apa lamun nyepura sapa wong sing dicolong berarti waliul mal atau sahibul mal in apa lamun nyepura sapa sahibul mal anhu saking maling qabla rafi sedurunge den lapurno ila imam maring penguasa jika sing dicolong nyepura sedurunge dilapurno takota mongko gugur ku alqatu apa ngetok jadi gampang. Iki nunjukno Islam itu gampang. Jadi kuncinya itu ketika sing dicolong nyepuro, itu hukumnya Allah malah gugur pisan. Sakotol kotu. Jadi hukum diketok tangan itu hilang nalikane
wong sing barange dicolong nyepuro. Ngene iki masuk akal ini mazhab Imam Syafi'i. Mergo bandingane niku kotel. Tiang mateni tiang itu ketika waliul maksud nyepuro niku hukume kisah saged napa? Gugur. Nggih boten tentang fakih-fakih kan ketika waliul maksud dulure wong sing dipateni nyepuro. Wonten kisah boten? Mboten. Apa meneh trimo nyolong. Dadi nyolong iso gugur nak wong sing duwe napa? Duit atau sing dicolongi nyepu. Paham ya? Mulane tenggene hukum qisas niku gampang. Walaupun fil qisas hayatun fa man ufiya lahu min akhihi shay'un fatiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaina bi ihsan. Dari kata kuwi fumirabbikum napa? Wah. Jadi Quran itu adil. Ketika waliul makdul, waline wong sing dipateni nyepuro itu hukum qisas gugur. Tapi Quran tetap menganggap hukum sosial itu serius, tapi tetap kudu bayar kompensasi. Ora kok terus gratisan lho. Jadi faman ukiya lahu min akhi syai'un tetap fatiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi napa ihsan. Jadi kabeh ulama ijma ketika kisos gugur, iku dia gak gugur. Ya, cara saiki bayar uang ganti napa? Jadi Islam itu diteni. Pokoke praktek Islam paling ngatur menyang adat NU. Nek wis nyepuro terus juga. Di wong utang akeh njuk pura njuk halale mesti rasa ngawur. Wong wae kompensasi dhuwit iku ilang kabeh tengah kita. Padahal boten. Semua syariat Quran yang terkait dengan Allah mesti gendine itu urusan duit. Jadi Quran itu aneh, menyangkut misalnya tiang dosa. Dosa misalnya ngumpuli dosa pas Ramadan. Kita melanggar apa saja, mesti fakah farotu itamu sitina miskina, fa'al farotu itamu asaroti miskina, sitina miskina. Pokoknya negak 10 orang miskin, ya sudah, was miskin. Tapi pasti taruhannya ngekik mana? Ini yang terkait sampai malia. Begitu juga menyangkut jihad. Jihad itu famal lama sati, fa'al itamu sitina miskin. Paham ya? Jadi nak ramah merdeka budak, kafaroi mesti digantikan dengan keimanan yang tidak miskin. Paham ya? Jadi tidak ada masalah yang selesai dengan istighfar. Jadi semua dosa hakul adami itu tenggine Quran mesti kudu diselesaikan lewat hukum sosial. Jadi itu bayar tebusan. Misalnya menyangkut sumpah itu ya, seperti ini tengah ayat sumpah ini. Fakafarot ini loh ya. La ya'khudhukum wa billahi fa'inanikum wa la ya'khudhukum bima aqadtumul aiman. Fatah farotuhu it'amu asarati masakina min awsati ma tutimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahlilu napa? Bila ya'khudhukum wa billahi fa'inanikum, sumpah yang tidak sengaja itu tidak ada hukumannya. Tapi ketika kamu bersumpah dan melanggar, itu kafarah ora kok poso. Pertama pilihan itu. Fatah farotuhu it'amu asarati napa? Masakin. Nyekek imanan 10 miskin atau memberi mereka pakaian atau kiswatuhum atau tahriru napa roh. Jadi semuanya bentuk sosial. Paham ya? Tapi di komunitas NU atau pesantren hukum sosial ini malah yang hilang. Jadi perasaan santri yang berdosa senang istighfar, yang pertama istighfar, bukan orang muda. Itu udah hebat, istighfar sampai penguangan itu udah hebat. Semua bentuk kafarah di dalam Al-Quran itu mesti ngandung hukum sosial. Sampai Imam Syafi'i tidak ada hudud yang bisa gugur dengan istighfar. Ayo sampai contoh, hukum sitok bisa gugur dengan istighfar, tidak ada. Istighfar itu kebutuhan orang munajat sama Allah. Piye wae dunya wae Allah. Mulai nak salah tetap kudu istighfar. Tapi yang terkait kafar tetap bentuknya malia. Nah, kalau contohnya sitok sing bentuk istighfar itu kan orang melanggar sumpah di kafara itu kamu asaroti napa? Makasih. Orang semata ini mukmin, wa ma kana lil mukminin ayatul mukminat illa khotoan. Terus ana dia omong total mukminat khotoan ya fatahriru roko batin. Iya betul. Zihar ki ngoten. Walladina yughiruna min nisa'in summa ya'uduna ma qalu bi fatahriru napa? Melang zihar hukumannya juga merdeka budak. Membunuh orang itu tidak ada yang bisa diselesaikan dengan apa? Istighfar. Tidak ada. Paham? Mengenai saat ini dievaluasi. Jangan-jangan kita senang istighfar berdoa modal. Itu tidak ada. Sebenarnya itu begitu tidak. Dan yang tahu ya. Lalu malah nanti gini di 10 jelas.
Ketika wong munafik takhalluf anil jihad, ketika perang gak sempat melok. Iktizar nek Nabi ya Rasulullah kula sepuro, mergo badhe perang ora sempat melok. Iku pertama sifat Nabi apa? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ya, kowe bisa melok perang, ngene gendeni gaya perang. Tak kepengin dosa ramal perang disepuh. Ora ono kitab istighfar gak apa-apa ndak ada. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ya. Ndak ada. Sampai ngantul kok kalau maca Quran itu urusane sampeyan ora ngantul. Wah, Itu semua bentuknya mesti apa? Bentuknya apa? Terkait maliyah, terkait hukum apa? Sosial. Bukan enten lawaran istighfar penak. Alam ta'alam mono orang ngerti sira isi bangun isi Islam fihi ing dalam dawu alam ta'alam li takdiri di krana takdir. Ana orang ngerti sira anawas atuna apa lahu tetep dadi Allah mulku samawati te kajaane boro-boro langit wal ardi lan wa azidu mayasa. Nyekta sapa Allah man ing wong ya tau kang ngersano sapa ing man eta azidu ing nyekta ing man. Wa yusiru lan nyepura sapa Allah liman maring wong ya tau kang ngersano sapa ing man. Ayul maghfirah ta'ala. Tegese ngersano maring maghfirah lan wa ta'ala kuwi ing atas saben-saben perkara iku kodiro niku kuwasa. Wa min bulan wis tengah sange ala kuwi ing kodiro aka azidu utawi nyekta wal maghfirah lan nyepura. Maksudnya ngeten iki, senajan to mau ana maling, terus akhire diketok. Aja fonis terus wong iku wong elek. Mergo paling dicolong idunane Allah sing bedane ku ora mbek Allah. Dadi ora iso memoni. Iku Allah itu terus muni mayasa-ayasa maksud kata sing maling terus mbok anggap ora sepuro Allah. Kowe kata sing dimalingi terus sawangane sing parah kenapa? Allah ora ono. Ning aku Allah kabeh Allah ora sibuk. Mulane Allah iki mayasa akhire napa? Ya ora ora urusan pengenan ora urusan. Dene pura maling iso wae. Jadi enggak ora masalah. Dari kanjeng Nabi, wong Allah nggih pasal qatil mek maktum di swarga iso sampai sahabat takok. Nabi kan ate dawuh, al qatil wa maktul benar. Sing mateni mek sing dipateni mlebu napa? Neraka. Dari sahabat takok, "Hadza al qatil, fama balul maktul." Nah sing mateni mlebu neraka pantes Nabi. Sing dipateni mlebu neraka pisan. Innahu kana harisun ala qatli sahih. Wong gacokan tenanan, ndekne mati mergo sial ngono ae. Cara dene ora mati ya mate. Innahu kana harisun ala qatli napa? Jadi kotel lah maktul benar. Tapi Nabi tahu dahulu. Tapi ya ana kotel mbek maktul padha ning swargane. Kok sakit Nabi? Ya ada. Wong kafir perang mbek wong Islam, kotel wasi. Mateni wong Islam. Nggih. Bar mateni wong Islam kan sing pateni mati saya to, mesti tuwa. Wasi bariku masuk Islam. Soleh. Sakit mawon. Kata Sunan Bonang itu, dia ketemu maling juga kali juga. Ditobat nom, waduh wali ini dah. Pemenang sampai ambil marapati pinter di pinter, waduh wali. Sampai apa? wali-wali daya. Lu kan mungkin. Sunan Bonang wali, dibekal jadi begini. Ini saya disijik jadi bodoh nopo. Wali sampai ada. Oh ya, sampai apa mungkin apa? Ya dulu ya, tak ya sudah nopo. Lala, kiai ini kecil nanti nangkep ingin tak level itu sing repot. Kalau kiai kecil bareng alim nopo, sing alim ora anak EDW, wong dia malah ngalim mikir. Sing alim juga wong dia. Mbak abah kuwi darani ngalim mergo ngerti ya alim ya, tak malah pengen langgar-langgar sih. Jadi ciri utama darani ngalim mergo ngakoni nek Allah ya kalu napa? Mayasa. Coba sekarang saya Allah gawe aturan anyar dene ra siap. Salah dhewe. Ya Rasulullah cinta sing sana tak insiro. Iya, jenenge itu. Ini kepesan iki. Oh, nggih kula ini penting. Mumpung napa? Jujur. Ada bacaan. Dan ngaji yang kalau manjen ngomong kondo kalian Mas Romanto kalian Mas semua ngaji yang terkait penting kalau bidana tak kiri ini kurang rangaken sebetulnya masalah ru'yah ini kan ya. Itu memang yang populer di kiai pesantren itu harus ru'yah hisab itu tidak boleh kita tapi kalau ini kan masuk sebenarnya kita itu tidak adil karena berkali-kali toh kita pakai hisab untuk masalah gerah itu bidana tak kiri betapa dalam komunitas Syafi'iyah itu bahkan ulama-ulama top itu lebih mendahulukan hisab ala ru'yah. Ini benar-benar
Saya tuh sebenarnya orang buka tuh sih. Makin parah. Dengan kertas. Iya. Ini kitab Yanan, kitab Yanan. Kalau ini kan menerangno ru'yah bisa paham gitu ini keterangan kalau mau bicara takbir mau. Bismillah ibu saumu sahri Ramadan ijma'an. Kalau Ramadan wajib kan ijma' ulama. Kita ulama dengan Ramadan ini wajib. Cuma andalnya tidak sih. Terus dikamali sakbar salatina yauman. Yaitu sakbar itu 30 dina. Mereka gak mungkin ada tanggalan 30 di. Terus auruk yati adlin wahidin. Atau ru'yah. Gambarnya atau dengan apa? Ru'yah. Kalau ada teng sarai. Wa yajibu saumu Ramadan bi ru'yati adlin wahidin. Li antam Umar bahwa hasil ini menyangkut ru'yah dan kita ulama ngendikan poso Ramadan dikali pindah ru'yah. Engkau nak Ramadan, engkau nak bodor di atas nama apa? Ru'yah. Nah, kalau ini ku rata-rata ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Niki sing dawuh. Qala Subki. Niki sing Imam Subki termasuk ulama top sengarang Jamul Jami'. Termasuk ulama papan atas. Termasuk ulama Syafi'i semua alim ini Imam Subki. Qala Subki. Latus baru hal bisyahada. Li anal kitab qat'iyyun wa syahadatu dzanniyatun wa dzannu la yu'aridul qat'. Wa atala fi bayani rabbiha bisyahada. Kita mengenai nak dari Imam Subki ketika hisab wis qat'i. Misalnya ngaji hisab sing qat'i buatan pakai itu. Dihitung tenanan sebelum keputusannya senang misalnya. Atau keputusannya selesai ya sudah pakai hisab tidak pakai ru'yah. Jadi kalau bolak-balik matur, hisab itu punya reputasi akurat. Yaitu tadi, mau ngitung gerhana itu harus detail. Jam 8:04 lama gerhana, kemiringan gerhana. Dan semua JNO saat urusan gerhana ngenteni ru'yah aku percaya kalender. Kalender. Tapi kenapa urusan Ramadan ke poso ngenteni ru'yah? Kalau betul-betul Muhammad Jawa, ini kalau jauh cerita betapa khilaf itu sebenarnya banyak. Jadi kasus LO Jawa Timur ya rasa salah. Artinya rasa salah itu pancen wonten mazhab Syafi'i sing dhisikno hisab ala. Dan secara ilmiah hisab punya reputasi, mau ngitung detail gerhana itu. Rata-rata bener betul. Mau nangger wonten peringatan gerhana bulan, 8/1 lama gerhana kadar kepingiringan ini betul. Sampai sawarane gerhana wiran banget apa abu-abu lho. Iya bener. Kowe nak ndelok wektu salat, langsung percaya kalender ngenteni ru'yah. Kalau diputusno jam 12:04, jam 12 malam langsung salat. Oh, masuk ke alif kelar ngene. Biru wis diguyu santri. Padahal zaman ngaji kan nabi ngeten nak mislahu itu dulu istiwa nak luwih sithik zuhur. Nak luwih orang pertawan muslim ini waktu napa? Antara ora ono masuk ki NU sinten mawon nang arah ru'yah. Ndelok kalender. Jam 12 setengah menit. Nak waktu Yogyo ditambahi pira langsung percaya ki betul. Itu ada gitu. Jadi niki tenggene Iana nomor 216. Jadi ini walhasil ana cerita wa fi muni khatib masuk pakum. Ini kasus masalah kemarin. Ini mau detail. Jadi kejadian itu zaman Imam Subki menenten. Kalau tahu lausa hibah biru yakin hilal wahidun awisnan waktu berhisab agama ingkani ru'yati. Jadi secara hisab tidak mungkin diru'yah, tapi orang wong darani roh ru'yah. Riyen kasus-kasus serius di tahun riyen belum menang. Yaitu resan ngendikan bodon itu misalnya setu cara hisab gak bisa diru'yah, tapi orang sing darani ru'yah dina Jumat. Jadi malah hisab sing mundur ru'yahe tema masih. Betul sekali kalau ini. Jadi walhasil ada pertentangan antara ru'yah dan hisab. Walhasil intinya ada pertentangan antara ru'yah kalian apa? Hisab. Lausa jika buruk yakin hilal wahidun awisnani. Waktu dul hisab agama ingkani ru'yatihi. Qala subtilatuk baru hari syahadah. Jadi ru'yahnya dikalahno. Ru'yahnya apa? Dikalahno. Alasan ini anal hisab dapat iyun. Mereka ilmu hisab apa? Contoh paling gampang gerhana.
Cek sampean mantu mbek kula kebenane sing tepakan Senin Muhammadiyah bener urusan ngoten kula ini ora urusan kula ora urusan Muhammadiyah iku kan pekeh lho kok ngaji ilang subuh itu disekno kita alar kula boten maca keputusan Muhammadiyah kula maca I'anah jadi I'anah itu sarae satu muin kitab sing dimani masuk dadi satu muin kitab sing dibunuh Mustafa Rasul Makin sing dimani nganti ucap kitab iki lha iki ku sarae iku nerangno nak hisab iku didhisikno alam ruya. Jadi teng riyen pun enten kasus lausa hija biru yati hilal wahidun. Ada satu atau dua orang menyaksikan ada hilal. Lausa hija biru yati hilal wahidun awit. Nah, waktu ada hisab agama imkan untuk yati. Sementara menurut ilmu hisab gak mungkin. Iku cara langsung didhisikno hisab. Tapi ono sing cara sing aran muin wal muktamad qabuluha didisikno ru'yah. Ibarat itu tak sekolah itu sing senengane sampeyan sing ora tak hisab itu. Kan gak pati paham to. Jadi manusia paling seneng fatwa ambek barang sing dene ora paham. Mila ora ngono. Ya to bali wong ngaji tafsir terus dijangan ketika begitu pas moto latak mana mesti ra gelem. Jadi barang wae ora iso mesti pantangan. Saya aman takok, sampean diping hisab wasine ra saleh hisab perkara roh hitung-hitungan itu jelimet. Itu arah salah, bener. Gak ada salah ya, salah ya. Nak hisab salah roh. Betul. Aku kalau mantel jadi betul tuh. Ono takdir khosok kisah dolalah semua rumput. Pemenang ono rubuk ono salah terus. Ngitungnya harus ngeluh gitu. Artinya kita anti sisa, anti jadi betul. Gak mau betul itu rasa seneng betul apa? Guru hisab berapa bulan zaman kelas sekolah tak kelas itu saya kata ngeruai hisab uang 5 berapa hal itu kalau ngapal Quran semaan kan gak ada yang ngapal ayat itu ambek tanda wakafman orang mari salam tanda siapa lo ya ayat itu teraro ini ayat piro atau itu tanda wakaf jais wakaf tam itu gak menarik padahal cara ahli tafsir yang menarik malah itu yang menentukan makna itu keputusan wakaf tam atau wakaf jais atau wakaf lagi. Karena itu yang menentukan alur makna. Mulane dari Imam Nawawi teng Tibyan iki ben ngritik sing apal-apal Quran dari Imam Nawawi teng Tibyan. Quran duwe nasib sing elek iku kalah mbek percetakan. Lah orang kalah mbek percetakan iki. Wakaf tam itu di Quran itu dibarno juz. Padahal wong sepakat itu ndak wakaf tam. Contoh paling gampang ya. Sinten ngapal Quran, kok juz sinten mawon nak mesti wakafe mboten tam. Misalnya, juz 19 cerita tentang Nabi Lut, walau sekolah di kaum kada wakada. Engkau jawabannya di juz 20. Pamakana jawab kau, di pamakana jawab kau ini jenderang juz 19. Diteruskan di juz 20 pamakana apa? Jawab kau ini, iya betul. Cerita Nabi Lut terus selesai, diteruskan di juz 20. Pamakana jawab kau ini rak ngawiti. Nerusakan cerita juz 19. Tapi karena keputusan penerbit wakaf pojok, ayat pojok, tetap dipenggal jadi wakaf. Padahal sama nak ngaji kitab-kitab Itqan itu tidak boleh, wakaf begitu itu tidak boleh. Karena yang tengah-tengahan kisah, yang tengah-tengahan cerita. Gitu. Begitu juga yang surat Yusuf. Misalnya, zalika liya'lama anni lam ankhunhu bil ghaibi wa annahu ala yahdi kaidal khain bawa walhasil cerita Nabi Yusuf. Karena keputusan surat ya tadi keputusan percetakan itu nak gawe sak itu ke 10 halaman. 10 halaman. Dipeksa ayat pojok bisa. Tetap dipenggal. Senajan kok mau dari Nabi tentang Nabi Yusuf urusan. Nggih mboten. Akhirnya ketara siale nak kaya juz 26. Suwidik akhir surat ampun suwidik to. Tetep dibacane juz. Akhirnya pas dimiliki ora dikaluki wa badalah di atma. Wa badalah terusno sing juz. Pas niki ora terus. Nggih mboten. Jadi Quran itu akhirnya apa? Takrif ning tajwid wakaf tam adalah wakaf yang ceritanya sudah habis enggak terpakai. Mergo kalah ambek fakta dipedhot anut juz. Juz anut percetakan mau itu gara-gara anut pikul-pikul ngapal lo itu kudu nganggo juz-juzan. Nggih mboten. Sing nasibe apik iku pokoke juz 29 nasibe apik. Kawitan juz kawitan surat kabar bekal lagi.
Juz 12 nasibe ya apik kami Allah kala lati napa dijadluka. Nah nek juz 17 elek nasibe. Padha kala pamakut hukum ayat mursalun iki cerita juz sedurunge. Musuh kok kala. Pamakut hukum ayat mursalun. Jadi sing nasibe apik juz 1 karo iki dimulai Baqarah. Nek juz 2 iki terusaken. Telu nggih terusaken. Mungkin ayat wa inatuha alika bihaq wa innaka laminal misalin tilkar rusul. Mate termasuk rasul. Lah rasul itu kelas-kelasan mat orang sing kelas padha itu malah dene saya cerita. Kowe rasul kelas tertentu. Lah rasul liyane kelas-kelasan mat tilkar rusul fadlna ba'du malah dene kelas-kelasane ora tak wongi langsung ana sing ngene-ngene. Artinya apa? Semua ilmu itu kalah dengan standar Allah. Dari Imam Nawawi teng karena memaksakan juz, akhirnya wakaf tam itu tidak terpakai. Padahal takrif wakaf tam adalah satu wakaf sing sakwise enteke tamamul kisah. Jadi cerita wis entek lagi wakaf. Iku sing ditandai mek wakaf mutlak. Jadi qaf mem wakaf lazim, qaf lam Allahu Allah. Mergo kalah mek potongan apa? Surat Yasin misalnya. Wong karuan Yasin sak cerita dipotong. Isek cerita Habib An-Najjar cerita wajah Rasul min asal Madinati nabi ya sampai wajah Rasul sampai napa sebuti qala ya reta qaumi alamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal musallin tak jisroliko diterusno jisroliko wa ma anzalna ala qaumihi rujuke ning ndi qaumihi rajulun min asal Madinah betul berarti wa ma anzalna nggih nerusno jisroliko terusno cerita penting atas nama terus dipenggal malah ada mana tinggal rokokan bareng wis break. Padahal zaman ki ngaji wakaf tam orang leren ketika wakaf urung tam. Tapi nak potongan juz terus sampean leren. Paham ya? Mulane ngendikane Imam Nawawi teng Sidian, seharusnya orang-orang alim itu tetap menjaga keutuhan wakaf. Karena wakaf ini yang menentukan makna. Ya, karena wakaf ini yang menentukan apa? Makna. Contohnya ngeten, ini contoh yang kasus nyata. Ibnu Abbas itu meyakini kalau orang alim itu setingkat malaikat. Mergo dene nak maca Quran ngeten. Waladzi anzala alikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa amal ladzina fi qulubihim zayghun fattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahu war-rasikhuna fil ilm. Jadi napa wakaf ini? Jadi warasikhun di atasnya ning illallah. Yang tahu siri Quran itu hanya Allah dan orang yang ilmunya mapan. Warasikhuna fil ilmi. Dengan kemapanan ilmu itu mereka mengatakan yaquluna rabbana. Tapi kalau Quran kita kan waqaf wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah titik. Yang tahu takwilnya hanya Allah. Terus warasikhuna fil ilmi yaquluna kullu min indi rabb. Sehingga apa yang terjadi pada ahli sunnah? Semua ulama ketika ada ayat mutasyabihat itu syukur. Mergo difonis bahwa alamu takwilahu illallah. Yang tahu takwilnya hanya Allah. Gara-gara polis itu semua ulama yang mencoba takwil diharamkan. Mergo dari Allah piyambak bahwa alamu takwilahu napa? Tapi ulama-ulama kados Ibnu Abbas, kados ulama-ulama alim meyakini warasikhun itu di atasna illallah berarti wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil ilm. Jadi yang tahu takwilnya hanya Allah dan orang-orang yang dalam ilmu. Sehingga kita ulama-ulama sing wani nerangaken nafsiraken ayat-ayat mutasyabih. Nah, sama apa ini? Illa Allah. Paham ya? Jadi ini cerita-cerita ilmiah. Itu kalau bukan ada kepentingan apa-apa. Jadi mulai zaman Nabi Muhammad sampai jenjang itu ilmu fikih, ilmu Quran itu kabeh didikte anak wong awam. Pokoke Quran 30 juz. Di sana ya kabeh anak ayat napa? Pondok kula menangi critane bapak. Zaman Kudus dadi damel Quran ayat pojok. Ini kebetulan bapak ini gak ada Quran yang Timur Tengah, dipinjem sama Kasih Hilman tidak ada percetakan itu. Zaman itu yang naskah tim intinya Kasih Arwani terus Mbah Arwani itu yang orang kesepuan, tapi sing nom-nom angkatane bapak. Itu sebetulnya dari kalangan orang-orang alim yang mempolimekan itu. Lalu bagaimana tentang wakaf sama wakaf dan sebagainya. Jadi ngapal Quran roh, sama nggak wakaf itu sempurna. Mereka nyatanya itu ganggu makna.
Jago napa? Mak. Ini wau kados wakaf tenggene sing paling gampang contoh Yasin nang sing kitab hafal. Dadi waja'alani minal mukramin nggih. Kok sebenarnya ya leta kaum ya'lamun bima ghafara li rabbi waja'alani minal mukramin itu kan akhir sifra itu. Iya betul. Tapi kan kita sepakat cerita tentang Rasulun asal Madinah itu masih berlanjut sampai wa ma anzalna ala qaumihi min Makanya Abdul bin Mas'ud sudah ada Quran yang enggak. Quran Abdul Mas'ud itu lucu Mas Romanto. Jadi Quran ditandai sesuai akhir wakaf. Jadi Ibn Mas'ud itu gak anggo surat. Ya, gak anggo surat. Dene nggih Quran sing ditandai sesuai akhir kisah. Makanya surat Baroah surat Ibn Mas'ud kenapa enggak ada bismillah? Surat Ibn Mas'ud sederhana. Mergo Baroah itu masih tema tentang surat ning surat Anfal. Jadi ngomong ilmu kelas tinggi, sampean dong. Wa alu naka anil anfal, kulil anfal itu ijek diterusno ning surat Baroah. Ketok iki bener ngoten kok. Dadi maksud cerita tenggene surat Anfal itu enteke bapak enteke surat Baroah. Bang. Jadi banyak sekali napa perilaku sahabat yang mengartikan Quran sesuai kodiah dan itu mari selamat. Mulane ulama riyen nak maca ngeten misale tentang wong munafik. Jadi dititeni ngeten ben roh sampeyan. Misale ya tengene surat sing terkenal ngono ana sampean golek sing terkenal bareng ngomong itu repot to. Mari kangelan kula. Benar terkenal gak roh. Misale ditanya ngeten misal. Ya kita belajar itu hudal muttaqin. Itu kan mesti memiliki wonten Quran mesti tandane kan lah, nggih. Muttaqin apa? Lah. Jadi akhir ayat tapi dikek tanda apa? Lah, tidak boleh wakaf. Muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat wa ma razaqnahum fikun kok ditutup ulaika ala hudam rabbi wa ulaika humul tutup betul wakaf tam. Nggih. Wakaf tam wa ulaika humul. Terus innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim sampai terus ditutup nanti wa ala qari misawatu wa lahum adzabun adzim ditutup. Berarti ini cerita tafsir. Ilmu tafsir itu dari ilmu wakaf. Berarti wong mukmin ditutup wa ulaika humul muflihun. Jadi golongan pertama golongan ideal, golongan orang baik. Ini wa ulaika humul muflihun. Golongan kedua kafir tulen. Maksudnya kafir yang jelas kafirnya. Ini ku innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamah sampai walahum adzabun adzim. Kafir tulen. Nah, terus wakaf tam, di sini wakaf tam berarti wong mukmin apik terus kafir tulen. Terus dimulai cerita wong munafik. Wa minan nasi mai yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Larus sampai masalahum ka masalil ladzi taqwa denaro iki larus. Sampai terakhir al-qasaibina sama itu hurmatu wa muqitum lagi ditutup. Cerita tentang wong munafik. Nah, tiang-tiang alim zaman Ibnu Mas'ud nak ngimami sholat itu dipadakno kodiah itu. Dipadakno wong mukmin, kafir, munafik, sumum ya nafik gitu. Tapi jelas, artinya kalau cerita ilmiah. Jadi tanda-tanda Al-Qur'an itu gak main-main. Wah, kok. Sampeyan kan ora. Itu nggak kalau setoran. Kerja Banawi kowe. Wis itu akan pojok itu. Jadi paham ya, Imam Nawawi teng Tibian ngendikan wakaf tam itu satu takrif ngendikan Imam Nawawi teng Tibian yang sudah dilupakan banyak manusia karena manusia sudah menganut sistem perjusan. Yang kadang perjusan itu neng tengah sih. Ya jelas dong, wong kawitan juz 13 itu wa mau dari nafsi iki tentang Nabi Yusuf. Sementara akhir juz 13 iki tentang Nabi Yusuf. Jadi tetap diakhiri kan berarti nak mau sampean. Umpamanya surat Kahfi malah ketara banget. Ketika Nabi Musa jadi berencana di pedot. Dia boten. Pola nakalan tafsati al-maya sobro. Waktu patas dia alam-alam tukit di kubro. Entah juz 15. Dikali 19 kok alam aku wakan. Ingat kata tadi ama ya apa? Sebro itu cerita Nabi Musa bersindir kan. Iya betul. Dipedot. Jadi mulai terus selesai diterusno.
Juz 16. Paham ya? Ini juga yang menyangkut kitab baru yang kalau didono ibaratnya nomor 216 itu sampai jelas bahwa dalam tradisi napa 216 kemudian dalam tradisi ahli sunnah mazhab Syafi'i itu sebetulnya ada yang mendahulukan kitab alar. Ini buatan krono Muhammad yang sampai ngerti dalam mazhab Syafi'i itu ada yang mendahulukan kitab napa alar. Mungkin malam ya Rasul.